sudah kufur, apa masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kata Ammar, mutmain ya Rasul, saya tetap beriman. Maka kemudian turunlah ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya kita mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, bahkan kita menyatakan diri bahwa kita murtad sekalipun, ketika kita dipaksa dalam kondisi yang tidak bisa mengelak, maka kata Rasulullah SAW itu menjadi sesuatu yang dimaafkan. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, hayyasir wa in adu faud, kalau mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya datang lagi kepadamu untuk memaksamu melakukan ini, tidak apa-apa, lakukan. Ini bukan suatu kemunafikan. Kenapa? Karena keterpaksaan, di bawah paksaan yang luar biasa, di mana dia tidak bisa menghindar. Jadi sekali lagi, ini jika paksaannya itu bersifat ucapan. Yang repot itu sebetulnya kalau paksaannya berupa tindakan, Misalnya seperti ini, yang sering di film-film begitu. Anaknya disandra, kemudian diminta, kamu harus membunuh tokoh A. Jika kamu tidak membunuh tokoh A, maka anakmu yang akan kami bunuh, begitu. Bagaimana, Pak? Jika dia melakukan perintah ini, apakah dia berdosa atau tidak? Karena ini membunuh. Kalau hanya sekedar memukul atau mencelakai, ya nanti dosanya sesuai dengan perbuatannya. Tapi ini membunuh, boleh dilakukan atau tidak? Kesepakatan ulama, jika maksudnya paksaannya terkait dengan membunuh, terkait dengan menumpahkan darah manusia yang tidak halal, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian jika ini dilakukan, maka nanti dosanya itu menjadi dosa siapa? Apakah menjadi dosa orang yang menyuruh atau menjadi dosa orang yang melakukannya? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini pelik sekali. Ada yang mengatakan bahwa iya, dosanya itu menjadi tanggung jawab orang yang menyuruh, yang memaksa, karena dialah sababiahnya, begitu. Yang kedua ada yang mengatakan tidak, dosanya itu ditanggung oleh orang yang melakukannya, karena seharusnya dia tidak melakukan. Jangan kemudian untuk menghindar, untuk melindungi anaknya, kemudian dia membunuh orang lain. Jadi di sini pelik. Tapi kesimpulannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah ini itu nanti dikembalikan kepada paksaannya. Jika paksaannya memang luar biasa, kita tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari paksaan tersebut, maka nanti dosanya itu ditanggung oleh orang yang menyuruh. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, begitu. Sedangkan kita karena keterpaksaan tersebut, insya Allah tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inti dari kesalahan yang tidak disengaja, dari kelupaan dan paksaan ini, itu sebetulnya kembali kepada hati kita. Jadi apakah ini keinginan kita pribadi atau tidak? Jika ini tidak berasal dari keinginan kita, maka sekali lagi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi kita, yaitu tidak lain adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira itu gambaran besarnya terkait dengan hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kita lengkapi, coba kita perhatikan. Umat Nabi Muhammad ini umurnya antara 60 sampai 70. Tapi kemudian amalnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang ratusan tahun. Ini keistimewaan. Salah satunya dengan datangnya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Ini keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang lain hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat paling bontot, paling buncit, paling terakhir, tapi insya Allah masuk surganya itu yang paling duluan. Enggak adil dong. Yang antri sembako sudah dari dulu-dulu, tahu-tahu kita datang belakangan dapat duluan, begitu kan. Kalau katakanlah yang merekayasa kita mungkin tidak adil, tapi ketika ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi keistimewaan bagi siapa? Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau nabi terakhir, tapi dialah manusia yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya tentang azab kubur. Percaya atau tidak, Pak? Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang seperti Fir'aun? Dia meninggal itu sudah sejak 5.000 tahun yang lalu. Ketika dia meninggal dunia, berarti dia disiksa, diazab di dalam kuburnya sampai sekarang. Ribuan tahun itu terus dalam siksaan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, meskipun seperti Abu Lahab, meskipun seperti Abu Jahal, tapi karena dia umat terakhir, maka siksanya lebih ringan seperti itu. Jadi yang mendapatkan manfaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang yang beriman saja, orang yang ingkar, orang yang kafir juga mendapatkan keringanan tersebut, keistimewaan tersebut. Kenapa? Karena dia adalah umat dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu ayat yang membuat kita bahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ayat yang ada di dalam surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberimu sesuatu di mana dengan sesuatu ini Muhammad kamu akan ridho, kamu akan rela, kamu akan berpuas hati, akan senang. Apakah sesuatu yang membuat Nabi kita Muhammad SAW rela, ridho, puas? Kata beliau, yang membuatku senang, rela, ridho, dan ikhlas adalah ketika semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka mari terus kita membaca sholawat. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Adapun terkait dengan hikmah, faidah, keteladanan, silahkan bisa dikembangkan masing-masing dari hadis yang kita bahas ini. Terima kasih. Aqulu qauli hadza, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.